Shalom. Lagi shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah di awal bulan yang ke-9. Hari lepas hari Tuhan masih menolong kita dalam menjalani hari-hari hidup kita, sehingga kita ada sampai pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita dapati pembacaan firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 7, pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya baca ayat 24 dan seterusnya. Nanti pasal 7 ayat 2 dan seterusnya Bapak Ibu Saudara membaca sementara duduk nantinya. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Satu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya, pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Pasal 7 ayatnya yang pertama. Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Makasih, silakan duduk kembali. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Sebelum lebih jauh, saya beri judul sharing kita, pengecut dan percaya. Pengecut atau percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita akan ditentukan sebagai pengecut atau orang percaya ketika ada masalah. Pengecut adalah orang yang melarikan diri dari masalah, selanjutnya menyerahkan orang lain, bahkan lebih parahnya lagi menyalahkan Tuhan. Sementara orang percaya
adalah orang yang walaupun dalam kondisi sulit hidupnya, walaupun dia tidak melihat apa-apa dalam perjalanan hidupnya, walaupun sepertinya yang dia harapkan tidak kunjung-kunjung terjadi, dia tetap percaya. Dia tetap berpegang pada imannya sampai garis akhir hidupnya. Dari bacaan kita ada cerita yang sangat-sangat unik. Ada sebuah masalah besar yang terjadi bagi orang Israel. Raja menghadap orang Aram itu datang berperang melawan orang Israel yang waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yoram. Bukan Yoram yang main keyboard, karena Yoram yang main keyboard ini saya yakin dia bukan pengecut. Seorang raja yang bernama Yoram. Yoram ini adalah pemimpin Israel dan sudah banyak kali melihat kemuliaan Tuhan. Jika saudara baca dalam ayat-ayat sebelumnya, ada hal luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Raja Yoram. Nah, ketika ada semakin masalah terjadi, Ben-Hadad mengumpulkan kekuatannya dan mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan di mana-mana. Terjadilah kelaparan di mana-mana. Yang menyebabkan kepala keledai pun sangat mahal. Padahal sebelumnya kepala keledai itu dibuang saja. Tai merpati pun sangat mahal. Walaupun sebenarnya tai merpati waktu itu bukan untuk makanan, tetapi harus dijual supaya bisa dimakan. Ini yang semakin sulit. Dan yang lebih parahnya lagi, raja sementara ada di tembok kota, benteng, dia berjalan di atas tembok. Ketika itu datanglah dua orang perempuan yang mengadukan perkaranya kepada raja dan berkata seperti begini, "Tolonglah kami." Maka raja bilang, "Kalau Tuhan tidak tolong engkau, siapa yang bisa tolong engkau? Saya kah? Bisakah saya tolong engkau? Kalau Tuhan tidak tolong, apa masalahmu?" Maka diceritakanlah kepada raja. Karena saking parahnya kelaparan, maka kanibalisme pun terjadi. Dua orang ibu sepakat awalnya makan anak, dibunuh anak, dan dimasak, dan selanjutnya dimakan. Ih, gele-gele di leher. Kayak nyeri lain-lain. Dibunuh itu anak, dan selanjutnya dimasak, baru makan sama-sama. Bapak ibu saudara-saudara, untuk mempertahankan hidup sampai segitunya, saya coba membayangkan, bukankah kondisi saat ini hampir sama dengan kondisi yang dialami oleh Yoram dan bangsa Israel ketika itu? Di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang jatuh terpapar COVID-19, terpapar virus corona. Beberapa waktu lalu ada di sebuah acara ulang tahun, saya ditunjukkan itu di bawah ya, kena virus corona. Kembali lagi saya ada di satu tempat, itu di depan satu keluarga, wih, diposting lagi, kurang lebih Sulawesi Tenggara sudah 30 dokter, 32, 30 atau 33 yang terpapar COVID-19. Pak, Bu, dokter ini beberapa waktu lalu diposting oleh seorang teman. Dokter di Indonesia sudah sekian banyak, bahkan di depannya itu ada profesor. Dan rata-rata dari nama-nama dokter ini dari atas sampai ke bawah banyak yang profesor. Yang bukan cuma terpapar, tapi mati.
Kondisi ini semakin sulit. Kita cuma disuruh pakai masker. Bisakah? Yang Andre bilang, bisakah masker menolong kita? Sementara para dokter APD-nya lengkap. Sudah baju yang mahal, katanya 1 kali pakai dibuang. Setelah itu pakai masker. Sudah pakai masker, pakai face shield lagi. Ditutup kepalanya, ditutup tangannya, ditutup semua. Bisakah masker menyelamatkan kita? Sementara mereka profesor tahu tentang hal itu. Ini masa sulit yang sementara kita hadapi. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu itu di Israel ada pula seorang yang bernama Elisa. Bapak ibu saudara-saudara, pemerintahan zaman dulu dan hari ini masih dipakai oleh Italia. Pemimpin tertinggi sebuah negara itu raja dan juga nabi, imam atau pemimpin gereja. Maka Italia ada pemerintahnya, ada presidennya, dan juga ada pausnya. Waktu zaman Israel, 2 kepemimpinan utama ini, yang satu raja dan juga yang kedua itu nabi atau imam. Mereka ini sama-sama memimpin bangsa. Yang satu memimpin dalam pemerintahan, yang satu memimpin dalam kerohanian. Sama-sama menghadapi masalah yang sama. Tetapi kita lihat apa bedanya. Mulai dari Yoram. Ternyata Yoram pengecut. Yoram muncul sifat pengejutnya. Sekali lagi bukan Yoram yang di belakang. Soalnya ada yang sudah ketahu sinus. Pengecut kakak. Saya berharap Anda bukan seorang pengecut, tapi Anda seorang pemberani. Yes. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata Yoram seorang pengecut. Kalau kita baca ayat 31 sampai 33 dari pasal 6. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Ayat 33 sampai ayat yang ke-33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan? Ciri orang pengecut adalah pertama, dia mulai menyalahkan orang lain. Raja ketika menghadapi masalah, dia mulai menyalahkan orang lain. Mulai dari menyalahkan Elisa, nabi yang memimpin dalam bidang kerohanian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika kondisi sulit datang, yang terjadi kita mulai menyalahkan orang lain. Anak kita nakal, anak kita tidak bisa ibadah, kita salahkan gereja. Walaupun dia sudah pergi gereja, tapi tetap nakal, kita salahkan gereja. Pernah kejadian seperti ini. Anaknya nakal sekali, dia salahkan gereja. Gereja itu salah, apa gereja ajarkan sehingga bisa salah seperti ini anak. Mulai protes ajaran-ajarannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berhitung. Selama 24 jam, anak kita di gereja berapa waktu? Kalau ibadah sekolah minggu, paling lama 2 jam selesai, dia pulang. Kalau ibadah pemuda, paling lama 2 jam, dia pulang. Selanjutnya 22 jam dia ada di mana? Apakah dia ada di rumah bergaul dengan orang tua, atau
lebih banyaknya dia ada di luar sana bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman, bergaul dengan anak-anak yang nakal. Maka Korintus berkata, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Ketika kita sakit, terkadang kita salahkan gereja, kita salahkan pendeta. Bahkan pernah anggap saja saya yang disalahkan, karena saya doakan supaya bisa lulus tes. Ternyata gagal. Akhirnya ketika tes kedua, bilang jangan lagi bawa di gereja, doanya tidak mempan. Bayangkan, saudara. Karena gagal pertama, tapi puji Tuhan, kedua berhasil. Gagal pertama, dibilang gereja yang salah, pendeta yang tidak punya iman, pendetanya tidak bisa doakan. Salah gerejanya, salah orang tua, salah istri, salah suami, salah orang lain. Seringkali kita seperti itu. Ketika kita menghadapi kondisi sulit, kita mulai menyalahkan orang lain. Bahkan sampai Yoram pada ayat yang ke-33 dari pasal 6, dia berkata seperti ini, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Artinya begini, dia sudah pembohong itu Tuhan. Saya pergi dari gereja, saya tidak bisa lagi berharap kepada Tuhan. Mana janji Tuhan? Dulu, sekarang saya begini-begini saja. Saya tidak berubah apa-apa. Saya malah terus hidup dalam penderitaan. Mana Tuhan yang saya sembah? Dan dengar baik, ini sifat pengecut, menyebabkan orang-orang seperti ini akan terhilang dari pelayanan. Orang-orang seperti ini akan terhilang dari gereja. Orang-orang seperti ini akan meninggalkan imannya. Kalau kita bersifat pengecut menghadapi kenyataan kehidupan. Sementara yang kedua, Elisa orang yang percaya. Ayatnya yang ke-30, ayatnya yang pertama dari pasal 7. Pasal 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elisa hamba Tuhan yang patut saya pribadi contohi. Kenapa? Karena dia berbicara tentang hari esok, sementara kenyataan hari ini kelaparan terjadi. Dia berbicara tentang kebaikan hari esok, padahal kenyataannya hari ini dia dalam tekanan. Orang yang percaya, bukti orang yang percaya, walaupun dalam kondisi sulit hidupnya, dia akan berkata, besok akan lebih baik dari hari ini. Amin. Sekali lagi, orang yang percaya akan berkata besok akan lebih baik daripada hari ini. Walaupun hari ini dalam kondisi tertekan, nyawanya terancam, bangsanya hidup dalam kelaparan, tapi dia berani menyampaikan firman Tuhan karena itu datang dari Tuhan. Seringkali, dengar baik, seringkali saya cerita sama suami istri, seringkali terkadang yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara itu bertentangan dengan hati nurani kami. Kenapa? Karena kami mengalami sulit, tetapi kami menyampaikan kebahagiaan. Kami menyampaikan sesuatu yang seperti wow, tetapi kenyataannya kami sendiri dalam kondisi sulit. Dan itulah firman Tuhan.
Dalam kondisi sulit, Elisa bilang, dengarlah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung terbaik akan berharga sesikal. Artinya yang tadi mahal sekali langsung sangat-sangat murah. Ini sulit dipercaya. Bahkan seorang ajudan raja berkata bilang begini, "Hei, kau berboro lagi kau. Walaupun Tuhan melakukan mujizat itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena itu sangat mahal." Apa yang Elisa bilang sama orang ini? Perwira itu, engkau hanya menontonnya, tapi engkau tidak menikmatinya. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong saudara. Amin. Terkadang pertolongan itu tidak datang dari orang yang kita harapkan untuk menolong kita. Sekali lagi, terkadang pertolongan Tuhan itu terjadi buat kita tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin Elisa mengharapkan sesuatu yang besar terjadi melalui orang besar. Tetapi ternyata kalau saudara baca seterusnya, ada 4 orang kusta duduk-duduk di pintu gerbang. Orang kusta adalah orang buangan. Orang kusta adalah orang yang tidak diharapkan ada di pertemuan seperti begini. Orang kusta ketika bertemu dengan orang sehat, maka mereka masih jauh. Misalnya di Pak Luther sana, kita masih di sini sudah berteriak, "Najis, najis," supaya kita yang sehat tidak boleh ke situ. Tidak boleh berpapasan, tidak boleh saling cerita. Mereka terbuang dari lingkungan. Mereka terbuang dari pertemuan, perkumpulan orang-orang yang sehat. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka duduk-duduk di situ, mereka bilang, "Ayo, kita coba-coba pergi di sana. Siapa tahu kita dapat makan. Sementara kita di sini juga pasti mati." Maka mereka pergi ke perkemahan tentara orang Aram. Ketika 4 orang ini datang, Tuhan membuat orang Aram mendengar pasukan kuda. Tuhan membuat orang Aram mendengar pasukan pejalan kaki. Tuhan membuat orang Aram mendengar tentang hal-hal peperangan yang menyebabkan ketakutan. Apa yang dilakukan oleh orang Aram? Mereka lari, meninggalkan semua bahan makanan mereka. Pakaian mereka tinggalkan. Mereka lari terbirit-birit dan jauh sekali. 4 orang kusta ini datang. Dan ketika mereka datang, mereka lihat banyak makanan. Mereka tidak pusing lagi dengan mereka mati atau hidup. Mereka ambil makan. Mereka makan sepuas-puasnya. Dan ketika mereka sudah puas, mereka bilang begini, "Tidak baik kita begini. Lebih bagus kita kembali dan kasih tahu kepada panglima, penjaga pintu gerbang, supaya mereka serukan ke dalam kota bahwa ada bahan makanan." Bapak Ibu saudara-saudara, ajudan yang tadi mengolok Elisa itu ternyata ditempatkan di pintu gerbang untuk menjaga keamanan. Ketika orang kusta ini sampai ke sana, mereka berseru dengan suara nyaring. Dan banyak orang datang untuk menjara. Perwira tadi yang juga seorang pengecut diinjak-injak di pintu gerbang sampai mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin saya bagikan bagi saudara di sini? Dalam kondisi sulit yang dialami oleh Elisa, ternyata Elisa bukan seorang pengecut, tetapi Elisa adalah orang yang percaya. Dalam kondisi sulit hidupnya, dia terancam, nyawanya terancam, bangsanya terancam. Dia tetap percaya kepada Tuhan sehingga dia menyampaikan firman Tuhan. Dan dengan yakinnya, maka besok itu terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara, mari hari ini ada masalah yang sementara kita hadapi. Mungkin dalam rumah tangga, mungkin dengan kesehatan, mungkin dengan usahamu, mungkin dengan hal-hal yang barangkali saya tidak mengerti, saya juga tidak tahu.
saudara sendiri yang sementara memendam masalah itu. Dan mungkin saudara berkata, ini sudah tidak mungkin. Ini sulit. Mungkinkah Tuhan menolong rumah tangga saya? Mungkinkah Tuhan masih bisa menyembuhkan saya? Mungkinkah Tuhan masih bisa urus usaha saya, rumah tangga saya, pekerjaan saya, masa depan saya? Tapi dengar baik, ada harus jadi seperti Elisa. Dia tetap percaya walaupun ada masalah yang dihadapi. Mari jemaat GKP Mandonga, jangan jadi orang pengecut. Jangan jadi orang yang pengecut dan akhirnya mati diinjak-injak. Jangan jadi orang pengecut menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi jadilah orang percaya, mempertahankan imanmu sampai garis akhir. Amin.